Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada mata kuliah literasi informasi pada pembahasan bibliometrik. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menginstal software Force Viewer dan software Publish or Perish. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara memanen data dengan menggunakan software Publish or Perish. Pertama yang perlu kita lakukan, kita buka dulu ya software Publish or Perish. Nah, di sini ini adalah tampilan dari Harzing Publish or Perish ya. Kolom sebelah sini ini menunjukkan bahwa ini adalah histori ya, histori dari penelusuran informasi yang kita lakukan melalui Publish or Perish tercatat di sini. Kemudian di kolom sebelah sini, ini adalah pilihan database yang bisa kita gunakan untuk melakukan atau memanen data. Ada Crossref, kemudian ada Google Scholar, ada Google Scholar Profile, PubMed, Microsoft Academic, Scopus, Web of Science. Kemudian import external data ini bisa kita lakukan kalau misalnya kita sudah punya data terkait dengan penelusuran informasi yang akan kita gunakan dalam penelitian bibliometrik ya, yang sudah tersimpan di laptop. Kemudian kita bisa mengimport dengan klik tombol ini. Kemudian kolom ini nanti ya, ini ada sites, ada per year, rank, author, title, year, publication, publisher, dan type. Ini nantinya adalah hasil penelusuran artikel dan buku yang kita lakukan, nanti semua keluar di sini hasilnya. Kemudian untuk kolom results ini isinya adalah statistik gitu ya, statistik dari hasil pencarian, keseluruhan hasil pencarian yang kita lakukan di sini. Dari sini. Hasil statistiknya nanti akan muncul di sini, angka-angkanya. Begitu. Oke, kita mulai dulu. Kita mulai dengan melakukan penelusuran menggunakan Google Scholar. Kenapa kok pakai Google Scholar ya? Karena memang di antara database ini yang bisa diakses secara free, secara gratis itu Google Scholar. Jadi kita akan coba dulu ya melalui Google Scholar. Tinggal klik. Nah, kemudian di sini keluar kolom baru ya, Google Scholar Search. Nah, jika teman-teman bingung bagaimana caranya melakukan penelusuran artikel ataupun buku ya, nah bisa klik di sini How to Search with Google Scholar. Nah, di sini nanti akan keluar petunjuknya. Di sini bisa dilihat di Google Scholar Search ada authors ya, pilihan jika kita mau melakukan pencarian berdasarkan nama pengarang atau nama penulis, kita tulis di sini. Kemudian publication name jika kita ingin melakukan penelusuran terkait dengan penerbit tertentu. Semisal penerbit kalau di prodi kita kan prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi UIN Malang, publication name-nya Jurnal Liptek, misalnya seperti itu ya. Jurnal Liptek kita bisa tulis di sini. Kita ingin tahu bagaimana tingkat produktivitas penerbit. Ya, kita tulis namanya di sini. Kemudian jika kita ingin mencari atau melakukan penelusuran informasi menggunakan judul, misalnya title words ya, jadi salah satu kata yang ada di dalam judul, misalnya kita mau melakukan penelitian terkait test crab gitu ya, test crab. Jadi semua judul penelitian yang mengandung kata test crab akan muncul nanti di kolom sini. Kita juga bisa melakukan penelusuran informasi terkait dengan kata kunci gitu ya, mau melakukan analisis kata kunci, kita tulis kata kuncinya di sini. Kemudian maksimum number results ini juga bisa kita pilih ya. Ada pilihan 10 hasil, 20 hasil, 50 sampai 1000 maksimum. Ya, jika kita menginginkan
hasil penelusuran informasi yang banyak gitu ya. Kemudian di sini ada pilihan years. Jika kita mau melakukan pembatasan terkait tahun, misalnya kita mau melakukan pembatasan untuk jarak 5 tahun atau 10 tahun, kita bisa tulis dari tahun berapa sampai tahun berapa. Seperti itu. Kemudian ini juga ada ISSN. Gitu ya, jika kita punya informasi terkait dengan penerbit, kita tahu ISSN-nya berapa, kita bisa tulis di sini. Kemudian jika sudah terisi, kita bisa klik search. Ini tidak seluruhnya ya, bisa tidak seluruhnya kita isi, bisa jadi salah satu tergantung dari penelitian seperti apa yang kita lakukan. Nah, oke, kita coba sekarang. Kita mau melakukan penelitian terkait misalnya terkait pandemi atau jangan pandemi ya, mungkin terlalu luas nanti bidang penelitiannya terlalu luas. Kan bisa dilihat ya, kalau pandemi bisa dilihat dari segi sosial, dari segi medis. Kita cari yang lain, semisal kita mau tes script aja lah ya. Kita mau melakukan penelitian, kita tentang tes script. Oke, saya tulis di bagian judul ya. Jadi nanti semua judul penelitian yang mengandung kata tes script akan keluar. Di sini saya akan melakukan pembatasan 500 saja, biar tidak terlalu lama hasil penelusurannya. Kemudian untuk tahun saya batasi 5 tahun ya, 2016 sampai tahun ini adalah 2021 gitu. Oke, kita klik search. Nah, keluar di sini. Oh, jadi hasil penelusuran ya untuk penelitian dengan judul test script yang punya mengandung kata test script di dalam judul penelitiannya pada tahun 2016 sampai 2021 hanya satu. Ya, hanya satu. Oke, kita coba ganti ya. Jika kata test script-nya ini kita masukkan di keyword, ini akan memberikan hasil yang berbeda. Kita coba search. Nah, ini hasilnya. Jadi ada ini ya, di results ya, kita bisa lihat ada 15 paper di sini hasilnya. Publication-nya dari tahun 2017 sampai 2021. Di sini saya memberikan batasan 2016 sampai 2021. Tapi hasil yang keluar itu pada tahun 2017 sampai 2021. Itu artinya pada tahun 2016 tidak ada artikel yang menggunakan kata kunci test script. Tidak ada. Nah, jadi citation years-nya itu 4 tahun. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Kemudian citation-nya itu ini total citation-nya semua ada 20. Jadi jumlah citasi ini keseluruhan jika kita jumlah itu ada 80 gitu ya. Kemudian di sini juga ada jumlah autornya 2,27, itu artinya ada paper yang autornya itu ada yang rata-rata 2, ada yang 3, ada yang 1 juga gitu ya. Jadi kalau misalnya di rata-rata keseluruhan itu 2,27. Nah, kemudian jika kita ingin mau menyimpan ya hasil penelusuran kita bisa melakukan ini, klik save results. Results, kemudian kita bisa memilih kita mau menyimpannya dengan bentuk file seperti apa. Tapi agar bisa diolah nantinya dengan kita menggunakan Mendeley ataupun Fosviewer, itu biasanya pakai file jenisnya RIS. Jadi klik yang ini ya, result as RIS.
Kemudian kita bisa memilih kita mau menyimpannya di mana. Kemudian di sini kita kasih judul, pop size aja lah ya. Oke, kita save. Sudah selesai. Nah, seperti ini contohnya. Oke, kalian bisa melihat ya. Di sini ada site, superior, rank, author, title, year, publication, publisher type. Ini metadata yang muncul jika kita menggunakan software software publish or perish ini. Di sini selain kita bisa melakukan penelusuran artikel ataupun buku ya, kalian juga bisa membaca artikel atau buku tersebut melalui melalui publish or perish ini. Tinggal caranya kita klik 2 kali di salah satu artikel. Misalkan kita mau membaca ini ya, yang paling atas saja. Kita klik 2 kali, nah kemudian artikelnya akan terhubung ya, kita bisa langsung membaca. Jadi fungsi ini juga ada di Mendeley. Di Mendeley kita juga bisa membuka artikel, kita bisa membaca. Nah, di publish or perish kita juga bisa melakukannya. Nah, ini dia. Kita bisa membacanya di sini, bisa kita download juga. Jika memang free, kita bisa akses ya, kebetulan ini free, kita bisa langsung akses gitu ya. Kita download nanti di sini. Oke, kita kembali lagi ke publish or perish. Nah, ini karena kita menggunakan Google Scholar ya, salah satu kelemahannya adalah data yang kita dapatkan di Google Scholar itu biasanya itu masih mentah gitu ya. Jadi seluruh hasil pencarian itu ada yang error, ada yang error itu dalam hal tidak seluruh metadata itu bisa terekam seperti ini. Ya, publication-nya di sini nama publisher-nya tidak masuk gitu ya. Nah, kalau di Mendeley kita bisa mengedit gitu ya. Kita bisa edit, kita bisa menambahkan, kita bisa ketik ya. Kalau di Mendeley, kalau di Publish or Perish tidak bisa. Sedangkan kalau misalnya kita mau melakukan analisis bibliometrik menggunakan Fast Viewer, itu biasanya akan error jika data-data atau metadata ini ada yang kurang. Karena itulah setelah kita melakukan penelusuran menggunakan Publish or Perish, setelah kita memanen data, kemudian data ini kita save, nanti kita masukkan ke dalam Mendeley untuk melengkapi metadata yang tidak terekam ini, yang tidak bisa dipanen ini, gitu ya. Kemudian kelemahan kedua dari kita menggunakan Google Scholar, hasil pencarian yang kita lakukan itu ada yang berupa buku, ada yang berupa artikel jurnal, gitu ya. Sedangkan dalam penelitian bibliometrik itu biasanya kita fokus pada salah satu ya, misalnya analisis kita mau melakukan ini ya analisis kata kunci untuk tes grab gitu ya, tes grab pada artikel jurnal di Indonesia misalkan, atau pada buku gitu ya. Jadi spesifik penelitiannya itu pada artikel atau pada buku. Nah, karena kita menggunakan Google Scholar, maka kita harus melakukan filtering terhadap data yang kita peroleh ini. Jika kita mau melakukan penelitiannya itu pada artikel, maka pada hasil penelusuran berupa buku, maka ini tidak kita ikut sertakan. Ini kalau mau kita simpan, ini tidak perlu centangnya kita hapus, maka ini tidak akan kesimpan nanti kalau kita klik save. Nah, pada bagian ini tidak akan tersimpan. Kemudian di sini juga. Nah, sehingga tapi ini selain ini ya, jadi kan ini ada type yang kosong-kosong ini. Nah, ini juga perlu kita lihat ini bentuknya buku atau artikel, gitu ya. Jadi perlu kita
buka, perlu kita filter satu persatu juga. Seperti itu. Oke, kita coba save lagi ya. Kita save result list ya. Kita masukkan analisis kata kunci, kita ganti menggunakan analisis kata kunci. Kemudian bagaimana caranya kita memasukkan data ini ke Mendeley. Nah, sekarang kita buka software Mendeley. Nah, ini Mendeley Desktop sudah terbuka ya. Sekarang kita akan mencoba memasukkan data yang kita peroleh dari software Publish or Perish ya ke dalam Mendeley Desktop. Nah, yang pertama kita lakukan, kita buat saja dulu folder baru agar nanti data kita tidak tercampur dengan yang lain ya. Tadi kita pakai kata analisis kata kunci ya, jadi kita tulis seperti ini saja untuk foldernya. Nah, kemudian di analisis folder analisis kata kunci ini kita coba import data. Kita klik file, kemudian klik file, kemudian import. Kita pilih filenya RIS. Dan tadi file yang kita simpan atas nama analisis kata kunci kan. Kita open datanya, nah ini dia keluar ya. Di sini bisa dilihat ya, kalau kita klik ini type datanya jurnal artikel. Kalau tadi di software Publish or Perish kan ada yang tertulis tipe datanya, ada yang enggak. Ya ada yang kosong kan. Kalau di Mendeley ini insya Allah ada semua ya tipe datanya apa aja. Kalau ini bisa kita lihat jurnal artikel, kemudian ini juga jurnal artikel. Nah ini buku tipenya yang kedua ini. Oke, kita coba lihat ya untuk memastikan kira-kira ini buku atau bukan. Kita buka URL-nya. Nah, ini dia. Coba kita buka ya. Kita cari tahu. Karena yang semisal ya kita mau melakukan penelitian ini untuk artikel jurnal, maka file yang bentuknya buku tidak kita gunakan, kita buang. Ini ada 11 halaman. Oh, ini artikel jurnal. Ya. Ya, ini kalau melihat bagian-bagiannya pun kita bisa tahu kalau ini adalah artikel jurnal. Karena itu di sini lebih baik nanti tipe buku kita ganti, kan ini book ya, kita ganti jadi jurnal artikel saja. Kemudian ini publish in kan kosong ya, kosong, maka kita perlu isi. Kira-kira siapa penerbitnya? Ya, kita buka tadi filenya, kita lihat penerbitnya siapa, publishernya adalah EPI-SCP. Maka ini kita copy ke sini. Nah, di sini ya. Nah, jadi memang kenapa perlu kita lengkapi metadatanya, karena sekali lagi ya, kalau misalnya kita menggunakan Fast Viewer, itu terkadang jika metadatanya tidak lengkap, maka akan terjadi error. Sehingga perlu kita lengkapi. Nah, ini tadi kita melengkapi untuk publishernya namanya apa ya. Tapi sebelumnya kita rubah dulu. Tipenya apa. Kebetulan tipenya tadi buku kan kita ganti jadi jurnal artikel. Karena memang jurnal artikel. Jika ternyata memang ini terbuktinya tadi adalah buku, maka kita hapus. Tapi ternyata bukan. Ternyata jurnal artikel. Kemudian ini tipenya generik gitu ya. Coba kita lihat. Kita lihat dulu tipe datanya apa. Oh, di sini error. Tidak muncul ya. Kalau seperti ini sih
Menurut saya sih, hemat saya lebih baik dihapus saja daripada nanti jadi bermasalah datanya. Karena ternyata sumbernya juga kurang jelas. Kita hapus saja, kita klik dan kita remove. Oke, ini sudah ada publishernya. Kemudian ini tidak ada publishernya. Kita lihat bentuk filenya generik. Apakah memang generik? Kita buka. Biasanya sih kalau dia artikel jurnal, jika bentuk filenya itu namanya jurnal artikel ya. Nah, tapi kalau ini buku ya. Ternyata generik ini di sini dia buku. Oke, berarti kita tidak pakai ini. Kita hapus saja. Kita hapus saja. Kita hapus saja. Nah, kemudian ini juga, ini generic filenya bentuknya. Kita lihat, kita buka. Memang kalau di Google Scholar ya, kalau kita mendapatkan data yang kita perlukan menggunakan data Scholar, kelemahannya adalah seperti ini. Kelemahannya data yang kita dapat ada errornya, ada tidak lengkapnya metadatanya, seperti itu. Nah, ini adalah skripsi. Ini bukan artikel jurnal, sudah jelas. Oke, kita hapus saja. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat metadata yang kita peroleh ini, datanya sudah lengkap semua ya. Publisher ada, tahun ada, oke, sudah lengkap semua. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti bisa kita pindahkan ke Fast Viewer ya. Kita olah menggunakan Fast Viewer data ini. Tapi ini karena ini hanya contoh ya, data yang kita peroleh sedikit gitu ya. Jika kita mau mengolah data untuk analisis bibliometrik ya, kita perlu data yang lebih banyak daripada ini ya. Ini terlalu sedikit, tapi ini kita hanya contoh, sehingga sedikit ini pun nggak apa-apa ya, kita latihan dulu. Nanti ketika memang benar-benar mau melakukan analisis bibliometrik, kita coba menggali data yang lebih banyak. Ya, begitu. Baik, sekian dari saya pertemuan hari ini. Cukup sekian. Saya akan segera upload videonya ini ke dalam YouTube ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.